Selamat datang semuanya di webinar setiap tanggal 1 jam 7 setelah live Senin sampai Jumat. Kalau tanggal satunya hari Sabtu ya jam 7 biasanya kita ada webinar. Webinar di sini itu macam-macam tergantung kalian pengennya apa dan saya ada materi baru apa yang ingin saya berikan kepada kalian. Karena webinar udah banyak di channel saya, webinar lama itu saya uploadin supaya kalian nggak telat. Kita udah webinar apa aja kalian bisa ngikuti di sana. Seharusnya webinar ini itu ada temannya ngobrol, dia udah trading for living lumayan lama, tetapi beliau masih belum bisa. Jadi ya kita tunda dulu aja untuk minggu depan atau untuk bulan depan. Kali ini kita bahas apa? Sebenarnya saya ingin membahas tentang stop loss. Kenapa stop loss itu penting? Bagaimana cara menaruhnya? Dan sebenarnya sepenting apa sih stop loss itu? Karena banyak orang yang nggak pakai stop loss pun untung. Saya ada temen dia nggak pakai stop loss, dia untung. Ada temen pakai stop loss juga untung. Jadi kalian menyikapinya tergantung resikonya dan cara tradingnya untuk stop loss di sini. Menarik banget. Stop loss di sini adalah alat penting dalam membantu trader untuk mengelola resiko. Saya selalu bilang, kalau ingin resiko dikelola, pakai stop loss. Simple. Saya nggak pengen resiko saya lebih dari segini, pakai stop loss di sana. Misalkan resiko kalian itu kecil banget, misalkan setiap kali trading kalian pakai 0,1%, bukan 1%. Terus stop lossnya saya open aja mas. Kalau saya loss 200.000, itu sekitar 0,5% dari modal saya close. Bisa juga, ada temennya kayak gitu. Ada banyak. Jadi dia nggak pakai stop loss, tetapi dia ada batasan resiko yang bisa dia terima. Jadi sama seperti stop loss. Kalau stop loss di sini otomatis ketika menyentuh dia tek mati. Kalau teman saya itu udah lama memang kita tradingnya, jadi ketika udah di harga situ ya udah di close sama dia manual dan tidak ada perasaan apapun. Kalau kalian pastinya ada perasaan kayak ini pasti naik lagi nih, tunggu lanjut stop loss. Biasanya pakai stop loss kemudian jadi stop lossnya diturunin, kemudian nggak pakai stop loss lah. Itu bukan cara trading yang baik. Karena trading yang baik kita bisa mengelola resikonya. Cara mengelola resiko bisa dengan stop loss atau dengan close manual. Tetapi kalau close manual, ingat kalian harus mindsetnya stabil. Jangan ngikut aja sama ya udahlah nggak usah pakai stop loss ya habis semuanya nanti. Hati-hati di sana. Cara mendapatkan stop loss yang baik itu ada beberapa cara sebenarnya. Kalau kalian ingat saya pernah bilang technical analysis itu intinya hanya ada dua. Apa saja? Coba di komentar atau ngobrol. Silakan. Technical analysis itu intinya ada dua. Saya tunggu. Ayo mana nih? Jadi ini dari technical analysis untuk analisa itu sebenarnya kalau kalian ingin belajar hanya ada dua. Coba saya tunggu jawabannya. Satunya itu apa ya? Apaan itu? Struktur market, Gimana Mas Pak Fandi? struktur market, Struktur market. Yang satunya tren, eh tren ini bisa dicari dengan struktur market. Jadi sama Pak. Dua ini. Kurang satu. Oke, Pak Firmansyah support by resistance. Bisa jadi. Jadi hanya ada dua. Yang pertama market structure atau trennya itu bagaimana. Bullish, bearish, konsolidasi. Penting kita harus tahu. Cara gunainnya bisa pakai trend line, bisa pakai market structure, bisa pakai moving average. Itu juga bisa. Pokoknya kita bisa tahu tren aman. Yang pertama. Yang kedua, area penting. Area penting di sini kita bisa lakukan atau kita bisa cari dengan support dan resisten, bisa dengan supply dan demand, kemudian Fibonacci dan lain-lain itu bisa. Intinya hanya ada dua. Nggak usah dibanyak-banyakin. Semua strategi kuncinya hanya ada dua. Trennya bagaimana, area pentingnya di mana. Masuk area penting, trennya benar. Contoh trennya bullish. Berarti kita cari buy, dia udah masuk area penting aja, that's it, nggak usah buat ribet. Kalau kita buat ribet nggak trading nanti jadinya. Jadi kayak gitu. Analisis ada dua itu. Penempatan stop loss yang baik itu harus ada di area penting tersebut. Yang kedua tadi nanti kita langsung kecap aja, tapi saya mau tekanin kalau mau naruh stop loss itu bisa di area penting tersebut atau bisa di market structure tersebut. Nanti kita bahas. Kemudian kalau mau naruh stop loss juga kita harus lihat dulu risk and reward ratio-nya. Kita udah taruh stop loss tuh. TP-nya kita tarik 1/2. Ternyata nggak sampai 1/2. Nah itu terserah kalian mau gimana. Ini nggak sampai 1/2 nih. Nggak usah lah, nanti aja nunggu 1/2. Silahkan. Atau ada yang orang suka 1/3 minimal. Jadi kalau dia nggak 1/3 dia nggak entry. Jadi setiap orang itu berbeda-beda tradingnya. Kalian ambil aja yang baik menurut Anda di kita. Jadi ambil yang mana yang baik kemudian diterapin sesuai dengan kesukaan kalian. Contoh, saya sukanya risk and reward ratio 1/3 karena win rate kecil pun saya masih untung.
Dan saya lebih enak pakai 1:3. Saya bisa biarin stop loss juga kalau terkena ya udah, monggo silahkan. Jadi terserah. Kemudian stop loss di sini sering terkena. Yang pertama itu biasanya ketika berita news karena spreadnya melebar. Kalau bisa cari broker yang nggak spreadnya melebar. Kalau nggak bisa ya di close dulu posisinya. Kalau kalian scalping intraday itu di close dulu atau di BEP. Walaupun di BEP biasanya masih minus karena spreadnya melebar. Jadi mending di close dulu. Atau kalian bisa pakai swing trading. Kalau swing trading biasanya saya biarin. Ada news ada apa ya saya biarin. Yang ngaruh kalau swing trading. Yang terakhir itu jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Kalau terlalu ketat bakalan terkena stop loss ring. Kalau terlalu longgar nanti TP-nya juga bakalan agak besar. Jadi risk and reward-nya nggak bisa 1:2. Dan yang paling terakhir stop loss harus ada alasannya. Oke, kita langsung aja ke market. Gak usah banyak cincong kan. Untuk market structure, kalian juga pasti udah paham untuk market structure. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ada setup seperti ini sekarang. Kira-kira kalian bakalan taruh stop loss di mana? Di angka 1, angka 2, atau angka 3? Coba di komentar. Di angka berapa? Kak Fitri? 1, 1, 1, 1, 1. Ada 1, 2, 3. Saya ulangi lagi. Ada 1, 2, dan 3. Stop loss kita taruh di mana? Saya tarik garis lainnya juga lah. Silakan komentar. Tidak. Oke. Kalau boleh tahu semuanya tuh angka 1 dan angka 3. Alasannya apa? Kalau boleh tahu. Ngobrol langsung juga nggak apa-apa daripada kelamaan. Di bawah area Fibo 76,8 ya itu ya. Angka 1. Yang satu ya, karena ada Vibo 78,6 Mbak. Balik. Ya, itu 1,8. Siap. Kemudian yang nomor 3, kalau boleh tahu, karena sampai 1,9 kemungkinan sudah berbalik arah. Bisa juga masuk. Yang nomor 3 masih ngetik mungkin. Yang nomor 3, jadi kita tunggu. Kalau yang nomor 1 benar, alasannya karena Fibonacci itu biasanya menyentuh area 78,6 dia mentok. Tapi kalau sampai terkena stop loss ya bukan keuntungan kita. Tetapi kalau alasan yang kedua juga benar, karena ini trendline juga tertembus. Jadi ada 2 alasan kenapa kita taruh stop loss di sana. Jadi alasannya lumayan baik. Kemudian yang untuk nomor 3 kemungkinan tetap ada retest ke support. Itu juga bisa jadi misalkan ada area dia masuk ke bawah sini. Kemudian ini ada kenaikan. Balik lagi. Ini namanya fake out. Tapi jarang ada market itu seperti itu. Biasanya ya mungkin berapa persennya lah. Bukan kayak selalu kayak gitu. Tapi beberapa persennya. Tapi yang biasanya dia sentuh trendline dan melanjutkan kenaikannya. Kalau alasan yang baik menurut saya di angka yang ketiga stop loss di sini. Karena ketika ini ketembus ada banyak konfirmasi. Trendline ke break, higher low di sini ke break. Berarti ini menjadi lower low. Dari bullish berubah menjadi bearish. Konfirmasinya itu lebih banyak. Jadi konfirmasi itu lebih banyak. Bahwa ini sudah nggak bisa buy. Ini sell. Sekarang cari retest. Kemudian kita sell. Seperti itu. Karena ini sudah terlalu dalam, lebih rendah dari sini. Trendline juga tidak ke break. Yang paling baik di mana? Contoh kita entry di 61,8. Guys, masuk 61,8. Stop loss ada di nomor 1 PP itu bisa 1:3. Lumayan. Kalau kita pakai ini, pakai yang angka 3 berarti kemungkinan bisa 1:2. Agak lumayan lebar. Target biasanya di 27, ini agak naik sedikit. Jadi mungkin saya agak naikkan sedikit. Jadi ini bisa agak turun. Yang penting ini di bawah area low di sini. Mungkin kayak gini. Kalau pakai angka 3 itu risk and reward ratio-nya 1:2. Kalau pakai 1 risk and reward ratio-nya 1:3. Kalian pakai yang mana itu tergantung trading style Anda. Yang jelas ada alasannya tadi. Kalau di 1 kemungkinan Fibonacci udah ke break, trendline juga udah ke break. Itu udah cukup buat saya kok. Kemungkinan bakal lanjut turun. Kalau ada di Anda juga bilang kalau saya taruh di situ takutnya kena support dan dia balik. Itu saya taruh di 3. Karena kalau di 3 trendline ketembus, Fibonacci ketembus, dia menjadi lower low karena low-nya lebih rendah dari low sebelumnya. Boleh. Alasannya lebih kuat lagi. Jadi tergantung masing-masing. Kalian mau pakai yang mana? Saya udah jelasin step by step-nya yang bagus yang mana, kemudian kalian tinggal pilih. Sekarang ada area seperti ini. Contoh, kemudian kalian buy posisi di angka sinilah. Di sini kalian buy posisi. Stop loss-nya di mana? Sekarang pembahasan agak menarik. Stop loss-nya bakalan gimana? Tuh, ada 4 angka stop loss yang
kemungkinan di otak kita contoh ada setup kayak gini nih, saya nggak tunggu retest, saya langsung buy, terus saya taruh stop loss di mana ya enaknya ya. Ada 4 angka di sini, silakan pilih menurut Anda mana yang baik. 1 dan 4, satu aja Bang, jangan dua-duanya Pak, pilih satu. Pilih yang lain. Satu, oke, long hot motion satu. Yang milih satu dan yang milih 4, alasannya kalau boleh tahu silakan diketik atau ngobrol, silakan. Kalau satu biasanya saya karena kalau misalkan dia retest kita masih belum kena stop loss karena kan stop lossnya kayak di dalam masih di tengah-tengah situ, misalkan marketnya naik lalu retest ke area trendline yang di atas kita masih aman ketika market itu naik lagi. Tapi ketika nanti si market itu tembus lagi masuk berarti kan itu jadi fake out ya, berarti memang belum waktunya untuk bullish gitu sih, kira-kira seperti itu. Jawabannya masuk. Ketika satu terkena maka pattern gagal, sama. Sebenarnya konsepnya sama. Ada fake out. Yang keempat kelihatannya masih diketik mungkin sama Kak Fitri. Silakan. Ini kita sama-sama belajar dan sharing. Jadi jangan malu, jangan takut ngobrol. Kalau nggak bisa ngobrol silahkan ngetik supaya kita dapat ilmu yang banyak. Di satu, ketika dia break kita langsung entry, dan ketika dia terkena stop loss kemungkinan di sini itu ada fake out atau liquidity grab. Kalau ada fake out seperti ini biasanya Pak melanjutkan sampai penurunan yang di sini biasanya. Jadi percuma kalau kita taruh stop loss di 2 dan stop loss di 3, karena kalau satu terkena biasanya nanti lanjut akan penurunan. Benar. Kalau kita taruh stop loss di 4, ini bakalan aman banget karena kemungkinan ketika dia kena fake out dia masih konsolidasi di situ-situ aja, nggak bakalan kena stop loss. Tetapi ketika ini break berarti kan kelihatan tuh bahwa market itu berubah, berbalik arah dari naik sekarang menjadi turun. Jadi ini seharusnya masih melanjutkan penurunannya. Jadi untuk Kak Fitrinya dia nyari yang lebih aman, yang benar-benar lebih aman menurut dia. Jadi kita buy di sini, stop lossnya agak turun, 1/2-nya agak di sini. Kalau yang ini tadi bisa lumayan, bisa pakai 1/6 di sana. Jadi setiap orang itu saya bilang tadi berbeda-beda. Ada yang suka aman, taruh di 4, biar aman. Karena kalau ini ketembus dia akan lanjut untuk bearish, aman. Saya cari aman karena risikonya 1%, jadi nggak mau buru-buru. Mantap, jawabannya mantap. Ketika ke break yang keempat akan melanjutkan penurunannya. Kalau yang pertama ini, ketika dia, oke kita bahas keempat dulu. Kalau keempat terkena, dia akan lanjut untuk turun dalam karena break area konsolidasi dalam. Tapi kelemahannya risk and rewardnya nggak bakalan bisa bagus karena targetnya bisa jauh banget. Tergantung panjang dari sini itu sama kayak panjang dari sini. Kalau ini masih terambil aja, kelemahannya cuma itu, risk and rewardnya nggak begitu bagus. Tapi ketika ini tersentuh, mantap tuh. Karena kalau gagal ya gagal gitu maksudnya. Kalau kita taruh di satu, risk and reward ratio-nya bisa bagus, tetapi ini lihat ketika udah terkena, oh berarti dia konsolidasi sekarang. Ketika dia naik lagi, biasanya terkena titik. Itulah kenapa sering terkena stop loss di sini. Saya selalu bilang, ketika stop loss kita itu kecil, biasanya win rate-nya bakalan lebih kecil daripada stop loss kita agak lebar. Biasanya emang kayak gitu, wajar kok kayak gitu. Tetapi hasil akhirnya bakalan tetap sama, kita masih tetap profit. Yang penting kita konsistennya di resiko tadi. Siapa tahu ketika dia terkena, sampai dulu saya nanti aja lah. Kemudian dia naik, buy yang benar. Bisa jadi di situ. Jadi macam-macam caranya. Lanjut. Sekarang ada seperti ini. Kalian ada buy posisi di sini. Stop loss ada di bisa. Yang ini ada sebuah pattern merucut. Kemungkinan kalian bakalan taruh stop loss di mana? Ini kita buy sekarang. Coba. Jadi 2. Oke, alasannya juga dong sekalian. Daripada saya yang ada yang 2. Kalau di 1 masih kemungkinan itu area retest. Untuk cari aman saya di 2. Yang Pak Hari Agung support resisten yang sama. Ini yang mana Pak? Berarti 1 atau 2 Pak Hari Agung? Pilih yang nomor 1 atau nomor 2. Kemudian yang ketiga 1 karena sudah retest. Sipriana 2 karena flag pattern seharusnya retest, wajarnya ke area candle breakout. Kalau lebih kembali ke flagnya berarti breakout. Oke, 2 Mas. Oke. Banyak yang di 2 dan Pak Pandi 1. Yang pertama masuk kalau kita taruh di sini karena apa? Retest. Apalagi kalau kita taruh garis Fibonacci di sini, kelihatan Fibonacci-nya di sini. Kalau ini di 78,6 berarti bisa ditaruh di sana. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya kalau ditaruh di area sini, jangan-jangan dia membentuk double bottom. Jangan-jangan.
Nah, kalau kembalikan biasanya kan ada pattern tuh. Biasanya ada pattern atau dia mau head and shoulder, area trendline yang kayak gitu. Jadi pasti kita terkena stop loss dulu sebelum dia menekan higher high-nya. Jadi yang baik benar itu di dua. Di satu oke-oke aja, tapi ada case di mana dia bakalan ada head and shoulder dan double top. Ini yang saya temui beberapa tahun di sini. Itu sering banget saya sekarang kena stop loss. Kalau kalian lihat, sering banget sih kena stop loss itu. Ya gara-gara itu. Ketika dia retest, sekarang sudah mulai ada pattern ketika di retest. Head and shoulder, double top, sering banget sekarang. Biasanya terkena. Jadi kalau bagusnya di mana? Di dua. Karena kalau di dua, dia kembali lagi ke area konsolidasinya. Kalau di tiga gimana? Lebih bagus lagi. Tapi risk rewardnya kurang baik, karena kalau kita break di sini, ini ya wes gimana ini patternnya, patternnya nggak jadi. Jadi di sini sebenarnya menarik. Kenapa kita belajar bahwa ternyata stop loss di sini itu memang harus ada alasannya, nggak asal taruh aja. Kita entry, saya mau taruh stop loss di sini gara-garanya ini. Kalau taruh di sini itu gara-garanya kayak gini nanti kalau terkena. Jadi saya aman. Mulai sekarang kalau mau trading dipikir seperti itu. Saya mau naruh stop loss di sini biar nanti kalau ini break berarti bakalan ini dan gitu. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Silakan bertanya. Tanya Mas Rizky, Boleh, silakan. kalau untuk meminimalisir biar nggak terkena fake out itu gimana ya? Kadang kan kita kalau market udah break, kita kayak pede gitu. Wah ini berarti udah bisa nih kalau entry buy atau entry sell ketika breakout itu. Cuma ternyata ya itu, jadi kayak gagal. Jadi dia kayak fake out gitu. Nah, ya akhirnya kan ya kita kena stop loss gitu. Atau memang ya sudah gitu aja. Sebenarnya ada cara untuk menyikapinya. Biasanya untuk fake out itu 2-3 candle kembali ke area konsolidasinya. Bisa dia ada konsolidasi itu. Kemudian ada satu candle ke break lumayan bagus. Biasanya candle kedua itu kembali. Itu fake out. Langsung close ganti sell. Boleh turun. Misalnya kayak gitu. Kemudian kalau nggak gitu 3 candle langsung kembali. Biasanya kalau 4 itu udah nggak breakout dan harus tunggu tutup candle. Itu yang saya amati. Kalau bisa tunggu sampai 4 candle atau tunggu retest. Makanya bilang tunggu retest. Kalau langsung break kita entry, kemungkinan terkena stop loss itu bakalan lebih banyak daripada kita tunggu retest. Misalnya kayak gitu. Tetapi apakah langsung entry ketika break? Kita salah, ya enggak juga, tergantung risk and rewardnya. Contoh kita break ya, langsung entry, stop lossnya kecil, TP-nya 1/10, terkena stop loss. Entry lagi 1/10 lagi, terkena stop loss. Entry lagi 1/10, terkena TP. Kita masih untung lumayan banyak. Jadi tetap tergantung risk and rewardnya. Kalau ada fake out, biasanya ada maksimal itu 3, dia kembali. Kalau 3 ini nggak kembali, biasanya udah lanjut kenaikan. Pak Hari Agung Mas itu kan bilang kita berpikir sebelum pasang stop loss. Nah, saya penasaran cara Mas dalam menentukan stop loss atau entry. Ya, tadi Mas, kalau saya menentukan stop loss, contoh ini scalping, kita belum bahas, jangan dulu. GJ. Kita ada stop loss di area sini. Kenapa saya taruh di sana? Ada area penting banget di sini yang dia nggak bisa ketembus. Ketika nyentuh, dia reject banget. Jadi saya berpikiran bahwa kalau ini ketembus, berarti double bottom di sini valid, head and shoulder di sini juga valid. Karena ini neckline. Kalau Bapak tahu, ini adalah neckline. Kalau ini ke break, berarti ini valid membentuk pattern. Kalau ini ke break, berarti ini valid membentuk pattern untuk kembalikan. Itu kenapa saya taruh di sana. Itu yang pertama. Kemudian Euro CHF juga sama. Area penting banget di area sini, support dan resisten. Saya taruh area stop loss di bawah support dan resisten. Karena kalau itu ketembus, support di sini udah selesai. Harusnya akan melanjutkan penurunannya lebih dalam. Jadi kayak gitu. Kalau saya melihat marketnya. Ada yang tanya lagi? Silakan. Kak Fitri Siantara, apa yang membuat pergerakan market lambat? Seharian ini lambat. Kita berpikiran gini aja. Sebenarnya yang trading itu siapa sih? Kan gitu. Kita nggak trading. Kita hanya ngikutin pergerakan market aja. Karena lot kita itu kayak nggak ada artinya. Serius, kayak nggak bisa ngerahin market. Jadi kita yang ngikutin aja apa kata yang berduit besar. Apakah market itu dimanipulasi? Jujur aja, apa kita harus bilang settling? Yes. Karena yang berduit di atas sana, mereka juga buy dan sell sesuka hati mereka. Kita hanya ngikutin, oke, tren naik, kita buy, kita ambil. Kita buy, kita ambil. Kayak apa ya, scrapping kecil-kecil aja lah. Untuk kecil-kecil. Yang memanipulasi mereka. Dan yang di atas, itu nggak cuma satu orang, hanya beberapa orang. Contoh, bank, institusi, kemudian government, itu sama-sama kuat-kuatan.
Kalau banknya lagi buy posisi, terkadang institusi juga dia lagi menjual. Jadi mana yang kuat? Nah, ketika ada pergerakan kayak gitu, kuat-kuatan, di mana pergerakan market itu bakalan cepat. Karena perdagangan itu lagi rame banget. Ketika perdagangan rame, kapan? Contoh hari Senin. Ketika kalian itu trading di hari Senin, gimana perasaan kalian? Masih enak apa enggak? Atau masih nantilah gampang? Kita masih setup market dulu, kita cari-cari entry-nya, kemudian Selasa baru entry. Sama seperti institusi, ketika mereka trading hari Senin setup dulu, kemudian setelah setup mereka cek, oke ini bagus, baru mereka ngumpulin namanya liquidity atau ngumpulin order. Teman-teman, ini ada harinya bagus di arah sini, kemungkinan bakalan bla 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 bla. Siapa yang mau membeli sama saya? Ketika ada order lumayan hari Selasa baru naik. Maka dari itu kenapa hari Senin biasanya agak lambat ya gara-gara seperti itu. Kemudian ada alasannya yang kedua itu sebelum berita itu biasanya pergerakan market itu lambat. Kenapa pergerakan minggu ini lambat atau minggu kemarin lambat? Kalau kalian lihat di Forex Factory ada berita yang lumayan signifikan di hari Kamis dan hari ini, Rabu dan Kamis. Jadi hari Senin, Selasa itu bakalan agak lambat ketimbang hari Rabu dan Kamis. Karena orang-orang nunggu ada berita dulu nih. Nunggu dulu lah beritanya bagaimana. Kalau bagus saya buy, kalau nggak bagus saya sell. Itu alasannya sih kenapa market itu lambat dan market itu cepat. Oke, terakhir sebelum diakhiri. Mas Kukes dong sebelum diakhiri outlook BTC. Alright, kita bareng-bareng aja kalau ini. Analisa itu nggak perlu ribet-ribet. Info aja. Bagaimana cara Mas Samo memprediksi hasil dari news? Apakah dari artikel atau dari laporan bulan lalu? Memprediksinya saya lihat laporan bulan lalu di Forex Factory, tapi hasil akhirnya tetap kita nunggu yang akan keluar saat itu. Jadi sebenarnya apa ya, yang nggak bisa 100% juga benar, karena kita hanya memprediksi bulan kemarin berapa, bulan ini kira-kira berapa. Jadi kita bisa ekspektasi, oh mungkin ini naik, mungkin. Jadi di trading ini nggak ada yang pasti. Jadi jangan dipasti-pastiin, nggak ada yang pasti. Jadi jangan dipasti-pastiin. Kalau dapat profit, ambil aja. Katakanlah kita ada profit lumayan tuh, ambil dulu. Kemudian harus stop loss di PEG. Katakanlah 1 bulan dapat, kalau usah banyak-banyak 5 juta, dapat. Ya ambil aja dulu 2 juta atau 2 juta, sisanya bulan besok dapat berapa, ambil aja dikit. Kemudian profit ketika trading, floating, untung katakanlah sudah lumayan, udah lumayan, saya close separuh aja, sisanya saya taruh PE. Karena di trading di sini nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti. Jadi jangan dipastiin. Oke, kita analisa di BTC USD. Pak, ada ya Coinbase-nya? Saya ada Ethereum lagi holding, lumayan. Kalau dari analisa teknikal, BTC ini sebenarnya menarik dari analisa teknikal. Tetapi untuk Bitcoin itu biasanya banyak dari fear and greed aja sih sebenarnya. Maksudnya fear and greed, orang-orang takut dan orang-orang serakah. Contoh sekarang di harga di sini 1.600. Ingat, saya selalu bilang, harga bulat itu orang-orang suka. Makanya harga bulat 16.000 itu orang-orang suka di sana, pasti banyak yang beli nih udah kenaikan. Jadi yang angka bulat itu suka banget, 4.000, 3.000, gitu. Mereka masih suka. Kalau dilihat dari chartnya, nggak usah ribet-ribet aja. Market di sini sama di sini itu hampir sama. Kalau cryptocurrency lihat, ini ada kenaikan signifikan, kemudian ada penurunan, push, kenaikan, kemudian penurunan. Sama seperti sebelumnya. Ini kemungkinan bakalan sama seperti sebelumnya di sini. Jadi kemungkinan dia masih akan ada kenaikan sedikit, kemudian penurunan sebelum ada kenaikan. Karena psikologi orang jual beli itu sama. Bingung. Jadi itu dari saya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi stop loss harus ada alasannya. Kalian mau taruh itu alasannya apa dulu? Sebelum kalian taruh harus ada alasannya. Ketika terkena stop loss, kalian harus relakan. Oke, memang alasannya tadi ini benar, ya sudah. Dari situ saya akhiri. Thank you so much yang sudah datang. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Thank you semuanya. Bye bye. Thank you, Mas. Thank you.